Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Wahyu Pratiwi, JGP Angkatan 11, kelas 202A, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, saya akan memetakan konsep pemikiran filosofi KHD. Yang pertama, pendidikan yang berpusat pada murid. Artinya, menempatkan murid sebagai subjek dan bukan objek. Yang kedua, pendidikan yang disesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi lainnya. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter anak yang melekat pada diri anak itu. Sementara itu, zaman juga pasti akan selalu berubah, sehingga pendidikan nantinya menyelaraskan perkembangan kemampuan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, pendidikan untuk menuntun, bukan menuntut. Artinya, menuntun dalam proses pendidikan ini adalah mendampingi, mengantar, mengarahkan anak ke sebuah tujuan, namun dengan bimbingan atau pantauan. Jadi bukan mengharuskan atau memaksa untuk berada pada jalur yang sesuai pendidik inginkan. Yang keempat, sistem Among sesuai dengan trilogi pendidikan. Seperti kita tahu dalam semboyan KHD bahwa pendidik perlu menerapkan ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah sebagai teman yang memotivasi, tutwuri handayani, di belakang menjadi pendorong bagi anak didik. Pertanyaan pemantik. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran KHD. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Jawaban dari pertanyaan nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Jadi, anak didik hanya perlu menyelesaikan kegiatan atau tugas yang telah saya buat. Anak hanya perlu menerima atau mendengarkan materi yang saya sampaikan. Yang kedua, dalam pembelajaran saya lebih fokus pada hasil. Yang saya nilai adalah hasil akhir dari pembelajaran, tanpa memperhatikan anak itu merasa nyaman, terpaksa, atau senang. Yang ketiga, anak adalah kertas kosong yang bisa saya tulis semau saya sebagai pendidik. Jadi, saya menyamakan seluruh kegiatan untuk anak didik saya tanpa memerhatikan kebutuhan belajar anak satu persatu. Nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Guru hanya sebagai penuntun sesuai dengan kodrat anak sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang kedua, pembelajaran harus berfokus pada proses. Yang terpenting adalah anak senang dan selamat selama mengikuti pembelajaran sampai akhir. Yang ketiga, setiap anak itu unik dengan karakternya masing-masing dan bukan lagi sebagai kertas kosong, tetapi kertas yang sudah tertulis namun masih samar-samar. Jadi, tugas guru adalah menebali garis samar tersebut dan mengarahkan ke bentuk yang lebih baik. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan belajar anak terlebih dahulu, kemudian merancang dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membebaskan anak untuk menuangkan ide kreatifnya dan memilih kegiatan sesuai dengan minat bakatnya.
Yang kedua, lebih mengutamakan proses belajar anak dengan selalu melakukan refleksi setelah pembelajaran, melakukan recalling untuk memastikan anak selama kegiatan nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, menuntun, mengarahkan, membimbing, mendampingi anak didik dan selalu menjadi teladan, menjadikan diri sebagai contoh bagi anak untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.